Dime tu verdad, baby, dime qué estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, pero te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu analisis manfaat dan biaya. Di dalam rencana pembangunan oleh sektor swasta maupun oleh sektor publik, proyek merupakan pengejawatan yang bisa ditemui. Proyek harus didasarkan pada suatu studi kelayakan, baik teknis, ekonomi komersial maupun AMDAL. Proyek pemerintah dilaksanakan di berbagai sektor dan provinsi, menyangkut prasarana dan sarana pengairan, jalan dan jembatan, air bersih, transformasi, pos dan telekomunikasi, serta pertambangan dan energi. Studi kelayakan ekonomi dan komersial. Studi kelayakan ekonomi dan komersial disebut juga analisis ekonomi proyek, evaluasi proyek, melalui analisis manfaat biaya atau benefit cost analysis. Analisis manfaat biaya adalah suatu metode penelitian sumbangan proyek agar tercapai alokasi sumber daya secara efisien. Teknik ini juga berupaya untuk mencerminkan tujuan-tujuan, kriteria, dan kendala sosial di dalam menilai proyek-proyek investasi. Apabila suatu badan usaha swasta menilai berbagai alternatif proyek-proyek investasi badan usaha, biasanya dilakukan kelayakan teknis berbagai proyek. Langkah berikutnya mencakup perbandingan aliran manfaat yang diperkirakan yang biasanya dalam bentuk pendapatan dengan perkiraan aliran biaya selama umur ekonomi harapan dari proyek investasi. Aliran manfaat dan biaya yang terjadi untuk waktu tertentu diperbandingkan dengan menilai sekarang atau mendiskonto berdasarkan tingkat bunga yang dipilih agar diperoleh nilai sekarang, manfaat, dan biaya. Dengan demikian dapat diketahui apakah investasi yang dilakukan menghasilkan nilai neto bagi badan usaha. Analisis manfaat biaya pada sektor publik dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang sama, yaitu di mana ada pengeluaran awal yang besar yang perlu dilakukan, membandingkan dengan manfaat yang diperoleh selama beberapa tahun mendatang. Bedanya analisis manfaat biaya yang dilakukan untuk sektor publik tidak terbatas pada lembaga atau badan usaha, namun dapat berdampak lebih luas. Misalnya saja proyek transportasi, walaupun murah, namun berakibat pula pada pencemaran lingkungan seperti bising dan udara kotor. Oleh karena itu, analisis manfaat biaya harus mempertimbangkan biaya lingkungan atau biaya sosial yang biasanya tidak diperhatikan dalam perhitungan finansial yang dilakukan oleh badan usaha swasta. Demikian pula, bila muncul manfaat sosial, sulit untuk dihitung, padahal perlu disediakan data nilai rupiah yang harus diperhitungkan dalam hasil-hasil proyek atau common denominator, sehingga muncul masalah valuasi dan penilaian ekonomis terhadap barang lingkungan yang timbul dengan adanya proyek dan terhadap masukan atau sumber daya yang dimanfaatkan serta produk atau limbah yang dihasilkan yang ternyata tidak ada pasarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu mengenai NPP dan tingkat bunga diskonto. Jadi sebelumnya apa sih itu pengertian NPP? Jadi NPP itu adalah
suatu metode yang digunakan dalam pengembalian keputusan investasi untuk menghitung nilai sekarang dari semua arus kas yang dihasilkan oleh suatu proyek atau investasi. Jadi sederhananya itu NPV adalah selisih antara total nilai sekarang dari arus kas masuk dengan total nilai sekarang dari arus kas yang keluar. Mengapa NPV itu penting? Jadi ada beberapa alasan mengapa NPV itu penting. Yang pertama itu mengukur profitabilitas, yang dimana NPV membantu kita untuk menentukan apakah suatu investasi akan memberikan keuntungan atau kerugian. Jika NPV positif, maka investasi tersebut diharapkan memberikan keuntungan. Sedangkan jika NPV negatif, maka investasi tersebut diharapkan memberikan kerugian. Kemudian ada yang namanya membandingkan proyek. Jadi NPV itu memungkinkan kita untuk membandingkan berbagai alternatif investasi dan memilih proyek yang memberikan NPV yang tertinggi. Yang berikutnya, mempertimbangkan waktu. NPV memperhitungkan nilai waktu dari uang, artinya uang yang diterima sekarang lebih bernilai daripada uang yang diterima di masa depan. Hal ini karena uang yang kita miliki sekarang dapat diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan. Kemudian, bagaimana cara menghitung NPV? Untuk menghitung NPV, kita perlu mengetahui arus kas, tingkat diskonto, lama proyek. Yang dimana arus kas itu jumlah uang yang masuk atau keluar dari proyek pada setiap periode waktu. Kemudian tingkat diskontonya itu dimana itu tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi alternatif dengan risiko yang sama. Kemudian lama proyek, jumlah periode waktu yang diperkirakan proyek akan berjalan. Jadi rumus NPV itu adalah yang dimana NPV arus kas periode T per yang dalam kurung 1 tambah tingkat diskonto, kemudian dalam kurung T, kemudian investasi awal, kemudian interprestasi hasil NPV, yang dimana NPV lebih besar daripada 0, yang dimana ini proyek layak untuk dijalankan karena diharapkan memberikan keuntungan. Kemudian NPV lebih kecil daripada 0, dimana ini proyek tidak layak untuk dijalankan karena diharapkan memberikan kerugian. Kemudian NPV sama dengan atau seimbang dengan 0, yang dimana ini proyek tidak memberikan keuntungan ataupun kerugian, berada di titik impas. Kemudian masuk pada tingkat bunga diskonto, yang dimana pengertian tingkat bunga diskonto itu adalah tingkat pengembalian yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Tingkat diskonto ini mewakili biaya modal atau tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi alternatif dengan resiko yang sama. Mengapa tingkat diskonto itu penting? Yang pertama itu menyesuaikan nilai uang, yang dimana tingkat diskonto digunakan untuk menyesuaikan nilai uang dari masa depan ke nilai uang saat ini. Semakin tinggi tingkat diskonto, maka semakin rendah nilai sekarang dari arus kas masa depan. Kemudian ada yang namanya mempertimbangkan risiko, yang dimana tingkat diskonto juga mencerminkan tingkat risiko dari suatu investasi. Semakin tinggi risiko suatu investasi, maka semakin tinggi juga tingkat diskonto yang digunakan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat diskonto. Yang pertama, biaya modal, yang dimana biaya yang harus dibayar perusahaan untuk memperoleh dana untuk investasi. Yang kedua, tingkat inflasi, yang dimana ini tingkat kenaikan harga secara umum. Yang ketiga, risiko proyek, yang dimana ini semakin tinggi risiko proyek, maka semakin tinggi juga tingkat diskontonya. Yang keempat, adanya tingkat pengembalian investasi alternatif, yang dimana ini
tingkat pengembalian yang dapat diperoleh dari investasi lain yang memiliki resiko yang sama. Jadi kesimpulannya itu NPP dan tingkat bunga diskonto adalah dua konsep yang sangat penting dalam pengembalian keputusan investasi. NPP digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu proyek, sedangkan tingkat diskonto digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Dengan memahami kedua konsep ini, kita dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Di dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang pengelolaan lingkungan hidup, terutama pasal 1, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan yang menggantikan Peranan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang menganalisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Pasal 5 selanjutnya menyebut tentang kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Antara lain yaitu jumlah manusia yang akan terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, terus intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, dan terakhir itu terbalik atau tidak terbaliknya. Terus yang selanjutnya yaitu teknik-teknik penilaian dampak besar dan penting. Teknik menilai barang dan jasa lingkungan itu bermacam-macam. Misalnya yang pertama itu dari segi manfaat. Dari segi manfaat itu terbagi menjadi 4, yaitu teknik nilai pasar dan pendekatan produktivitas. Terus yang kedua itu pendekatan pasar pengganti. Terus yang kelima itu pendekatan litigasi dan kompensasi. Terus yang terakhir itu teknik penilaian berdasarkan survei. Yang kedua itu dari segi biaya. Dari segi biaya ini ada terbagi menjadi 2, yaitu teknik analisis biaya, dan yang terakhir itu teknik analisis efektivitas biaya. Teknik penilaian dari segi manfaat, teknik pasar atau pendekatan produktivitas. Teknik ini biasanya dipakai untuk meneliti pengaruh pembangunan terhadap sistem alam seperti pada perikanan, kehutanan, pertanian, dan pengaruh pada sistem yang dibangun manusia yaitu gedung, jembatan, bahan. Juga pengaruh pada produk dan sektor produsen dan rumah tangga. Kualitas lingkungan di sini adalah faktor produksi perubahan dalam kualitas lingkungan, menjurus pada perubahan dalam produktivitas dan biaya produksi, sehingga harga-harga serta tingkat hasil juga berubah, dan ini dapat diukur berbagai misal dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama itu pengurangan erosi tanah, menstabilkan atau bahkan menaikkan hasil padi di dataran tinggi. Terus yang kedua itu perbaikan kualitas air irigasi dapat menaikkan produktivitas tanaman. Yang ketiga itu polusi udara dari pabrik kimia dapat berakibat buruk pada produktivitas pertanian sekitar pabrik. Yang keempat itu polusi mengakibatkan bahan berkarat. Terus yang terakhir itu polusi dapat berakibat buruk pada produktivitas tenaga kerja karena semakin banyaknya orang yang sakit dan mati. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan pada pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Pengendalian polusi udara ada 2 cara, yaitu yang pertama pendekatan investasi pada manusia atau penghasilan yang hilang. Karena menurunnya kualitas lingkungan, maka kesehatan manusia terpengaruh, terjadi kerugian moneter. A. Penghasilan yang hilang karena mati lebih awal, sakit atau absen. B. Bertambahnya biaya dokter.
C. Biaya fisik, biaya takut mati, biaya susah, dan lain-lain. Misalnya, memformulasikan bahwa nilai tenaga kerja seseorang adalah penghasilan seseorang pada waktu yang akan datang dinilai sekarang. Terus yang kedua itu biaya ganti atau pendekatan yang hilang. Biasanya dipakai bila manfaat sosial neto dari pemakaian tertentu telah dapat diperkirakan secara langsung. Nilai ganti pemanfaatan hal yang dinilai rendah dapat diperkirakan dengan pendekatan yang dapat diperoleh tapi tidak diperoleh dari pemanfaatan lain. Misal, lahan untuk satwa dilawankan dengan pertanian atau hutan tebang habis. B. Pendekatan pasar pengganti. Pendekatan dibagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama barang-barang dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dipasarkan. Yang kedua itu pendekatan nilai tanah, nilai milik, dan lain-lain. Yang ketiga itu pendekatan selisih upah. Terus yang keempat itu pendekatan biaya bepergian. 1. Jasa lingkungan merupakan substitut barang privat yang dapat dipasarkan. Misalnya, kolam renang swasta merupakan substitut danau atau sungai, sehingga manfaat tambahan penawaran jasa lingkungan menghasilkan berkurangnya pembelian barang swasta. Terus yang kedua itu pendekatan nilai tanah yang dibagi ke dalam A. Pendekatan nilai milik. Nilai tanah atau milik dipakai untuk menentukan kesediaan orang untuk membayar barang lingkungan, yaitu pemanfaatan nilai pasar untuk mengestimasi secara tidak langsung suatu kurva permintaan barang lingkungan sehingga dapat dihitung manfaat atau kerugian dari perubahan dalam kualitas atau suplai di lingkungan tertentu. Misalnya, nilai rumah PI dipengaruhi oleh beberapa faktor dan ditulis sebagai berikut, yaitu PI sama dengan F atau SI, NI, QI, di mana SI yang artinya sifat struktural rumah, besar banyaknya kamar, unsur, tipe konstruksi. NI itu sifat tetangga di lokasi rumah, kualitas sekolah, dekat dengan tempat rekreasi, toko, tempat kerja, dan tingkat kejahatan. Dan QI itu kualitas udara pada lokasi. Terus bagian B itu pendekatan nilai tanah lainnya. Misalnya diadakan pemeliharaan barang lingkungan untuk maksud sejarah, pendidikan, kebudayaan, ilmiah, dan lain-lain, terutama untuk generasi mendatang. Contohnya Taman Wisata Borobudur, Boko, dan Prambanan, Satwa Liar Ujung Kulon, dan lain-lain. Pendekatan dapat dilakukan berdasarkan perhitungan tanpa dan dengan proyek. Dilihat beda atau selisih tiap tahun untuk waktu mendatang. Terus yang ketiga itu pendekatan selisih upah. Seperti diketahui, upah tergantung pada permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja. Secara teoritis, permintaan terhadap tenaga kerja tergantung pada produk fisik marginal tenaga kerja, sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada kondisi kerja dan kondisi hidup. Oleh karena itu, pengendalian polusi udara, perbaikan keindahan atau amenities kota, dan pengurangan risiko kesehatan akan menaikkan tingkat upah di toko-toko. Dengan demikian, jelas perbaikan lingkungan akan terpengaruh besar pada tingginya upah. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari kawan saya yang tadi. 4. Pendekatan berdasarkan biaya perjalanan atau bepergian. Pendekatan ini dipakai untuk barang-barang yang menderep
atau dinilai terlalu rendah. Misalnya untuk mencari kurva permintaan barang-barang rekreasi, biasanya makin tinggi penghasilan seseorang, makin besar permintaan terhadap barang rekreasi. Biaya bepergian ke tempat rekreasi mempengaruhi banyak kunjungan. Fungsi permintaannya ialah Q sama dengan T atau TC, X1, Xn. Dengan Q banyaknya kunjungan, TC biaya perjalanan, X1, Xn penghasilan dari faktor lain. Secara teoritis, fungsi di atas dapat dinyatakan seperti terlihat dalam gambar 13.1 adalah 1 unit kunjungan dan OB merupakan biaya yang dibayar oleh orang yang mengambil manfaat kunjungan atau kunjungan OOM, sedangkan OD merupakan biaya kunjungan mengambil manfaat yang datang dari tempat terjauh. Jarak dan merupakan eksponen yang menyatakan hubungan antara jarak dan kunjungan, dan Q adalah konstanta yang menunjukkan hasrat atau propensiti seseorang mengunjung suatu barang lingkungan. C. Pendekatan litigasi dan kompensasi atau pampasan. Dengan acara pengadilan atau proses penghitungan ganti rugi atau kompensasi atau pampasan dibayarkan kepada mereka yang menderita rugi atau kerusakan sejumlah uang agar mereka menyerahkan hak terhadap barang lingkungan. Misalnya saja untuk penangkapan ikan di Cilacap diberikan ganti rugi fee sebesar rata-rata keuntungan tahunan. R mereka dibagi dengan tingkat bunga I yang berlaku agar mereka menyerahkan hak penangkapan ikan mereka di daerah yang tercemar oleh pabrik-pabrik di industrial estate Cilacap, atau fee sama dengan R atau I. Teknik penilaian berdasarkan survei. Teknik ini ada 2 macam yang semuanya berdasarkan wawancara di lapangan. Yang A. Wawancara kemauan membayar atau menerima kompensasi atau pampasan yang terdiri atas pendekatan. Yang pertama pendekatan tawar-menawar, yang kedua alokasi anggaran, yang ketiga permainan trade-offs. B. Wawancara tentang pilihan kuantitas, yaitu dengan 1. Simulasi pilihan kuantitas tanpa biaya, 2. Simulasi pilihan kuantitas berdasarkan prioritas, yang ketiga asumsi pada pendekatan tawar-menawar ini ialah bahwa harga barang-barang atau jasa berada tergantung pada perubahan dalam jumlah kualitas yang disuplai. Permintaan yang terpampas oleh penghasilan atau income compensated demand curve. Caranya: 1. Penginterview menjelaskan kualitas, waktu, lokasi barang yang dapat dipakai dalam waktu tertentu. Yang kedua, mulai ditanya bersedia membayar. Kalau ya, dinaikkan sampai dia tak bersedia membayar. Kemudian yang ketiga, diturunkan lagi sampai benar-benar bersedia membayar beberapa. Yang keempat, ini disebut pendekatan confirming atau memfokus, atau dengan kata lain orang ditanya lebih baik membayar beberapa daripada kehilangan barang itu. Konsep alokasi anggaran pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari konsep tawar-menawar. Hanya saja di sini digunakan gambar-gambar menarik dan responden diminta untuk memilih tempat-tempat mana yang lebih disenangi dari tempat-tempat lain dan seberapa besar anggaran yang bersedia ia siapkan demi kepergian ke tempat yang ia senangi itu. Misalnya tempat A dan C. Orang-orang lebih senang ke A dan di jumlah dalam rupiah diperoleh misalnya 750.000, antara A dan B ternyata orang lebih senang ke A juga dan bersedia mengeluarkan total 450.000 dan seterusnya.
Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Dari sampel responden tersebut, misalnya wisatawan atau orang yang hobi berenang, kemah, jogging, mendaki gunung, serta orang yang hobi berperahu, jika memilih alternatif 1, maka donasi diturunkan 9 dari 10. Kalau memiliki atau memilih alternatif kedua, maka donasi akan dinaikkan menjadi 11 orang. Responden tersebut menunjukkan kesediaan orang membayar sejumlah rata-rata yang tertentu bila tinggi air itu berlangsung sekian lama. Yang kedua tentang teknik pembiayaan atau penilaian dari segi biaya. Yang pertama yaitu teknik analisis biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama tentang teknik pengeluaran preventif, di mana mengestimasi nilai minimum kualitas lingkungan yang berdasarkan kesediaan orang untuk mengeluarkan biaya. Yang kedua, pendekatan biaya ganti, di mana diterapkan pada kasus konservasi, yaitu sebesar usaha melindungi tanah itu dari erosi. Yang ketiga yaitu pendekatan dengan proyek bayangan dengan mengeluarkan secara hipotesis. Selanjutnya yaitu tentang teknik analisis keefektifan biaya, di mana juga hampir sama. Misalnya ada hal yang mengenai SO, kita dapat dengan berbagai cara, yaitu dengan meninggikan cerobong asap, menggunakan batu bara yang baik, dan beralih memanfaatkan BBM dengan sulfur rendah, serta hal-hal lainnya.